Shalom semuanya, kita kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya ingin memberikan firman, judulnya tentang penjangkauan dengan iman. Ya, menjangkau dengan iman lah. Menjangkau dengan iman. Kenapa? Karena kita sebagai anak muda semua harus tetap yang namanya melakukan firman Tuhan. Terkhususnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus bisa memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya, jadi kita jangan sampai kita menjadi orang Kristen tapi kita tidak memberitakan Injil. Nah, kita langsung saja kita buka di Filipi 1 ayat 3 sampai ke 11. Ya. Saya akan bacakan ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Stop dulu di situ, saya mau jelaskan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Pada saat kita menjangkau seseorang, maka yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita mengucap syukur atas orang ini. Karena yang namanya kita memberitakan Injil tidak selalu mulus. Ya. Pasti ada namanya cobaan. Pasti ada yang namanya orang itu tidak suka dengan kita. Mungkin orang itu menjauh dari kita. Atau mungkin sahabat kita sendiri pun bisa menjadi rentan karena hal ini. Gitu. Tetapi pada saat itu terjadi, apakah kita masih mau mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita masih mau melakukan kehendak Tuhan? Apakah kita masih mau untuk yang namanya memberitakan Injil kepadanya? Apakah kita mau setia? Karena di sini dikatakan setiap kali aku mengingat kamu. Pada saat kalian mengingat teman kalian, apakah kalian tetap mengucap syukur atas keadaan dia? Apakah kalian tetap mengucap syukur kalau dia menolak kamu? Apakah kamu mengucap syukur atas perbuatan dia kepada kamu? Misalnya kamu diledek sok suci atau lain sebagainya. Kamu harus bisa namanya mengucap syukur karena seseorang itu. Apapun kondisinya. Tapi kan susah begini nih. Ya, saya tahu. Saya mengatakan seperti ini bukan berarti kita selalu berusaha mengucap syukur sekali, kayak seperti tidak ada mengeluh. Pasti ada namanya mengeluh, pasti. Tapi jangan sampai kita mengeluhkan Tuhan, gitu loh. Katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa keluarga saya belum diselamatkan? Katanya Tuhan Maha Kuasa, kenapa teman saya susah banget diinjilin? Katanya Maha Kuasa, tapi kenapa kok rasanya ini orang susah banget dikasih tahu, bebal sekali. Jangan sampai kita mengeluhkan Tuhan, jangan sampai mencobai Tuhan. Tapi yang saya masukkan di sini adalah kita berusaha untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Memang namanya pada saat kita mengucap syukur itu, pada saat keadaan yang susah itu memang sulit, tapi setidaknya kita berusaha dan Roh Kudus lah yang akan memampukan kita untuk kita mengucap syukur. Ya, makanya di sini dikatakan setiap kali. Jadi kalau kalian memberitakan Injil kepada seseorang atau kalian men-share firman kepada dia, pelan-pelan lah, jangan sampai kalian inginnya dia langsung percaya. Itu tidak semuanya langsung instan secara demikian. Makanya yang saya masukkan di sini adalah menjangkau dengan iman adalah kalian jangkaulah dengan iman kalian dulu. Kalian percaya nggak bahwa dia selamat? Kalian yakin nggak bahwa dia selamat? Percuma kalau kalian tidak punya iman dia selamat tapi kalian memberitakan Injil juga, percuma. Gitu loh. Tapi percuma juga kalau kita hanya beriman saja dia diselamatkan, tapi kalau kita tidak menjangkau dia. Maka daripada itu kita harus bisa kedua-duanya. Sekalipun kita ditolak tapi kita mengatakan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarga saya. Padahal belum. Jadi percayalah dulu. Jangkaulah dengan iman. Apalagi pada saat ini kan sedang corona ya kan. Karena ini sedang corona, makanya bukan berarti kita tidak bisa menginjil. Kita bisa pakai gadget kita untuk memberitakan Injil di luar sana. Maka daripada itu kita harus tetap namanya menjangkau jiwa. Bagaimana caranya? Yang pertama, doakan mereka. Khususnya doakanlah kota kita ini, kota tercinta yaitu Jakarta ini. Jadi doakan terus menerus. Berikan doa-doa kita yang luar biasa kepada Tuhan. Memang yang namanya doa itu tidak langsung dijawab atau gimana, tapi setidak-tidaknya doa itulah yang akan memampukan kita supaya kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena doa itulah yang mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Karena dari situlah kita juga bisa percaya lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Kita lebih berserah lagi kepada Tuhan Yesus. Makanya kita harus mengucap syukur dulu. Ya, dan jangkaulah dengan iman. Sekalipun kamu ditolak, sekalipun kamu dibilang sok suci, dibilang katanya lu agama-agama mulu, gak usah takut. Tetap beritakan Injil, jangan pernah takut. Gitu. Asal kamu jangan pernah namanya ngatain mereka, terus meledek agama mereka, tidak boleh. Kita hanya sharing saja. Hanya sharing saja. Nah, maka daripada itu kita harus bisa juga dengan yang namanya penjangkauan secara fisik. Maksudnya kita bisa bertanya kepada orang-orang, menurut kamu Yesus itu siapa? Kalau kamu hari ini meninggal, kamu itu mau kemana?
Nah, dua itu aja kamu tanya, dan dari situ nanti Roh Kudus nanti yang akan bekerja, lalu mereka akan bisa mengerti apa itu firman Tuhan. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Kalau kamu tabur, maka dia tidak akan sia-sia. Karena dia pasti akan menuai. Dia pasti akan menuai. Itu dia. Di ayat keempatnya. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sukacita di sini adalah kita pengen sekali bahwa orang itu dekat dengan pada Tuhan Yesus. Gitu. Kalian harus punya hati begini. Orang diselamatkan itu adalah sesuatu hal yang indah bagi hidup kalian. Standar orang Kristen itu adalah dimana kita sangat bersukacita sekali kalau orang itu diselamatkan Tuhan Yesus. Harus gitu. Belum lama ya, apalagi khususnya pokoknya belum lama saya mendengarkan seseorang yang belum percaya kepada Yesus, tapi dia sudah percaya kepada Yesus karena dia disembuhkan dari pendarahannya, ya. Dari pendarahannya, kalau nggak salah pendarahan apa gitu saya lupa. Yang jelas dari pendarahannya, hanya dengan didoakan dalam nama Yesus, pada malamnya dia juga bertanya kalau memang Tuhan Yesus itu nyata, tolong sembuhkan saya. Dan paginya dia disembuhkan. Dan dari itu saya mendengarkan kesaksian itu dan saya senang sekali. Dan saya diingatkan Tuhan, dan saya pun juga teringat atas prinsip saya bahwa untuk itulah saya dilahirkan. Untuk itulah saya dipakai Tuhan, supaya setiap orang bisa percaya kepada Yesus Kristus, supaya setiap orang bisa mengenalnya, karena Yesus baik sekali. Dan dari situ saya merasakan bahwa Roh Kudus itu membuat saya tuh terhibur sekali. Asal kalian tahu ya, salah satu penghiburan yang sangat terindah adalah kalau kalian melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Setiap orang Kristen yang benar-benar sungguh mau dipakai Tuhan, kalau ada orang yang mau mengenal Yesus, itu sangat indah sekali dan sangat bersukacita sekali. Karena hari itu saya sangat bersukacita. Maka daripada itu, inilah dimaksudkannya ada setiap kali ku berdoa. Setiap kali ku berdoa, doakan terus. Jangan pernah menyerah. Dan tetaplah bersukacita. Apapun bentuknya, apapun masalahnya, tetap harus bisa bersukacita. Harus tetap percaya di saat kamu mempunyai luang untuk berbuat jahat. Jangan ambil itu. Pilihlah yang baik. Pilihlah yang benar. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita kecewa. Karena mau bagaimanapun, Yesus tetaplah baik. Mau bagaimanapun, Yesus tetap melakukan hal yang paling terbaik. Tidak mungkin tidak terbaik. Gitu loh. Kalaupun Yesus tidak menjawab doamu sekarang, ingatlah, setidak-tidaknya dia mati di kayu salib itu udah paling terbaik. Jadi jangan pernah kecewa sama Tuhan Yesus. Jangan pernah langsung melawan dia atau meninggalkan firman-Nya. Jangan pernah sampai seperti itu. Gitu loh. Karena saya pun juga selalu mengingatkan diri saya bahwa saya pun bisa minum kopi, bisa minum apapun itu. Itu kalau bukan Tuhan izinkan, saya tidak akan bisa minum. Karena firman Tuhan ada pernah dikatakan begini, kamu bisa memiliki senjata, tapi kamu tidak punya kuasa untuk memakainya. Artinya kamu hanya bisa punya, tapi tidak bisa memakainya atau tidak bisa menikmatinya. Nah demikianlah kita. Kita punya kuasa akan kedua-duanya itu. Jangan sampai kita itu suka mengeluh sama Tuhan Yesus oleh karena doa-doa kita tidak dijawab. Gitu. Khususnya dalam penjangkauan ini. Gitu. Jangan pernah kecewa, terus menjangkau, terus menjangkau. Jangan pernah takut, terus menjangkau, terus menjangkau. Apapun yang kalian lakukan sekarang, apalagi lagi corona seperti ini, menjangkaulah lewat gadgetmu. Menjangkaulah dengan kamu misalnya sharing firman aja gitu. Misalnya kamu pakai di IG kamu, story, atau kamu bisa bikin IG TV atau apakah terserah, yang jelas pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu bisa sharing tentang kehidupan kamu. Jadi, nah kenapa bisa seperti itu? Dari situlah orang akan pengen lihat kenapa kok dia ini bisa berubah. Gitu. Makanya sebagai orang Kristen harus bisa jadi contoh, harus bisa jadi teladan. Tidak bisa kita hanya mengatakan Yesus baik, tapi kalau kita sendiri tidak membuktikan bahwa Yesus itu baik. Gitu loh. Selagi kita pakai iman kita juga harus punya karakter yang bagus di hadapan Tuhan. Kita harus punya namanya value yang benar, value yang bagus, punya karakter yang indah. Gitu loh. Indah di sini bukan berarti perfect semuanya, tidak. Tapi kalau kalian tahu kalian salah, kalian berbaliklah kepada Tuhan. Kalau kalian tahu kalian ditegur dan itu memang benar, rendahkanlah dirimu dan bertobatlah pada hari itu. Jangan sampai hanya kalian mengatakan bahwa kamulah yang paling terhebat, atau kamu mengatakan misalnya ada anak kecil misalnya kasih tahu kamu kesalahan kamu terus kamu menolak dia. Jangan sampai seperti itu. Karena Tuhan bisa pakai siapa saja.
Karena sebelum kita menjangkau, kita harus mau dijangkau dulu sama Tuhan Yesus. Ya, dan penjangkauannya saya berikan ini dalam menjangkau dengan iman dulu ya. Menjangkau dengan iman dulu. Menjangkau dengan iman itu kita terus berdoa seperti ini. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Jangan pernah menyerah. Pakai air matamu itu jangan hanya menangisi dirimu sendiri, tapi tangisilah orang lain. Tangisilah jiwa-jiwa mereka. Mereka belum percaya kepada Yesus. Tangisilah mereka. Saya waktu itu pernah diberikan Tuhan, ya diizinkan Tuhan untuk diperlihatkan suatu penglihatan. Saya waktu itu diperlihatkan Tuhan bahwa saya punya teman yang belum percaya kepada Yesus, dan di situ saya melihat bahwa dia itu sedang seperti disiksa, gitu loh, kayak seperti lautan api gitu ya. Dan di situ dia tuh disiksa, dan di situ dia panggil saya, Yoel, Yoel, tolongin saya, tolongin gua, gitu, gua mau bebas, gua mau diselamatkan Yoel. Padahal saya tahu bahwa dia ini hidupnya enak, baik-baik saja, banyak uang dan lain sebagainya. Tapi saya dilihat kasih penglihatan itu, Yoel tolong saya mau diselamatkan. Lalu akhirnya Roh Kudus membawa saya ke suatu penglihatan yang lain. Saya diperlihatkan oleh salah satu orang yang saya kenal, ya kenal dekat. Dan di situ saya melihat bahwa di situ dia punya badan itu seperti robot, ya seperti robot. Lalu roh jahat masuk ke tubuh mereka, ke tubuh orang ini maksudnya. Masuk dan akhirnya dia dikendalikan. Dan saya tahu bahwa orang ini itu hidupnya itu happy gitu loh. Hidupnya happy, selalu ketawa sama teman-temannya. Tapi ternyata di dalamnya itu benar-benar dark sekali. Seperti tidak punya harapan. Hanya foya-foya dan lain sebagainya. Suka marah gak jelas dan lain sebagainya. Tapi di balik itu semua ternyata ada yang mengendalikan orang ini. Lalu akhirnya Tuhan memberikan saya juga penglihatan lain lagi. Tiba-tiba saya dibawa seperti di suatu tempat, suatu ruangan, dan ruangan itu seperti lava gitu ya. Dan saya melihat di situ ada orang juga yang saya kenal di situ. Di situ dia sedang disiksa sama roh jahat, dan roh jahatnya itu juga aneh. Kayak seperti tidak ada muka, tapi dia juga seperti lava, kayak seperti menyatu dengan lava-lava itu tuh ruangannya. Lalu dia itu disiksa, dan saya tahu ini orang itu masih hidup semua. Yang saya beritahukan itu semua itu masih hidup. Dan hidup mereka adalah hidupnya sangat enak lah bisa dikatakan. Secara finance juga enak. Tapi ternyata di balik itu semua mereka sedang tersiksa. Dan akhirnya singkat cerita saya melihat seperti trisula dan dicolok ke matanya itu, lalu keluar darah, dan darah itu sangat banyak sekali, darahnya warnanya aneh lagi. Dan itu saya benar-benar hati ini benar parah sekali dan merasa nggak nyaman gitu dengan melihat penglihatan itu. Dan Tuhan melihat itu supaya saya bisa memberitakan Injil. Jadi apakah inti dari kesaksian saya? Bahwa kalau kalian melihat teman kalian yang sedang happy, mungkin dia sedang ngomong jorok, mungkin mereka sedang namanya punya banyak uang, mereka minum minuman keras, mereka ngerokok lain sebagainya, tapi tahu nggak, di dalam hatinya mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Ya, karena mereka butuhkan adalah juru selamat. Karena itu hanya fana. Dia pakai itu semua, itu cuma virus. Sama seperti kita. Kalau kita bosan misalnya, kita langsung pergi ke hal-hal yang lain, nonton pornografi, nonton apa lain sebagainya, lalu balik lagi ke rumah, kalian pusing lagi, kalian pusing ada pelajaran, ada kampus, bahkan pekerjaan kalian banyak, tapi kalian malah meninggalkan itu semua. Kalian tinggalkan dulu untuk sementara, kalian pergi bersama teman-teman kalian, main sana main sini, hura-hura, foya-foya, kalian datang kembali, kalian seperti biasa lagi. Itu namanya bius. Lalu apa yang harus kita lakukan pada saat itu? Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada hadirat Allah. Kita dipulihkan. Dan jangan hanya kita dipulihkan, tapi kita harus memulihkan orang lain. Karena Tuhan Yesus ingin memulihkan mereka lewat kita semua. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus tidak bisa sendiri? Jawabannya sangat-sangat bisa sendiri. Dia sangat bisa. Justru sangat cepat kalau dia yang kerja sendiri. Tapi kenapa Tuhan mau memakai kita? Karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan ingin kita supaya mendapatkan bagian kita. Jadi tetaplah memberitakan Injil dalam segala hal. Jangkaulah dengan iman dulu. Percaya dulu. Apapun itu percaya dulu. Percaya dulu. Jangan sampai kita tidak percaya dulu. Karena dengan adanya kita tidak percaya, maka itu akan membuat kita menjadi down. Maka itu akan membuat kita tuh menjadi jauh dari Tuhan. Bahkan kita sampai tidak
mendapatkan apa yang Tuhan sudah izinkan. Jangan sampai kita mematahkan semangat kita sendiri dengan kita tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan lihat kondisinya. Jangan pernah lihat orangnya seperti apa. Tapi lihat secara mendalam. Bukan dengan mata secara fisik. Bukan dengan mata batinnya seperti ini. Tapi lihatlah dengan mata rohani. Lihat lebih dalam. Orang ini bisa selamatkan. Orang ini bisa dipakai oleh Tuhan. Orang ini akan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Dan dari situ kamu tetap beriman. Dan dia tiba-tiba bisa datang kepadamu. Saya boleh nggak ikut ke gereja? Saya boleh nggak tanya, Tuhan Yesus itu siapa sih? Saya boleh nggak ikut ke acara kamu? Saya boleh nggak ikut persekutuan kamu? Mungkin dia nggak ngomong persekutuan, mungkin dia nggak ngomong komsel, tapi setidaknya dia pengen tanya, Yesus itu siapa sih? Kok lu bisa kayak gini? Dari situlah kamu bisa memberitakannya. Itu dia. Jadi jangkaulah dengan iman. Jangkau dengan iman itu seperti ini. Kita percaya dulu lah. Kita percaya dulu. Gitu dia. Ya. Langsung kayak ke ayat yang kelima. Aku mau syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Tuhan ingin supaya kita itu mengucap syukur. Dan juga dalam artinya adalah komitmen. Aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Pergumulan. Sejak hari pertama sampai sekarang ini. Nah, yang artinya apa? Kalau kita memberitakan Injil, kita harus bisa berkomitmen kepada Tuhan Yesus. Komitmenlah sampai sesuatu terjadi. Arti komitmen di sini adalah bukan sekedar dia sudah dibaptis percaya Yesus. No, bukan. Tapi arti komitmen di sini adalah jangan hanya dia dibaptis, tapi jadilah menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Dia mau dibina. Jangan hanya mau dimuridkan saja, tapi dia harus bisa memuridkan orang lain. Mungkin dia bukan seorang pendeta, mungkin dia adalah seorang pengusaha atau siapa, tapi setidak-tidaknya dia bisa memakai hidupnya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu dia. Jadi perlu namanya proses. Itu. Dari sejak hari pertama sampai sekarang. Nah, pertanyaan adalah, hari pertama dan sampai sekarang ini, apakah orangnya itu gitu-gitu aja pada saat sudah diselamatkan? Jangan mau seperti itu. Jangan mau hanya sadar dia dibaptis lalu lepas saja. Nanti dia bisa balik lagi. Nanti dia bisa jatuh dalam dosa lagi. Dosa yang sama lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia harus ditanam di satu gereja. Kalau kalian sudah membawa orang, binalah dengan sungguh-sungguh. Membina di sini jangan hanya berpikir bahwa kamu itu harus dapat jabatan, harus jadi CGL, harus pendeta. No. Saya melayani seperti ini pun saya belum dapat jabatan pendeta apa-apa. Bahkan pada saat saya melayani di sekolah, saya adalah murid biasa. Tidak ada namanya pakai organisasi-organisasi. Saya punya hati sama Tuhan Yesus. Saya mengatakan, Tuhan selamatkan teman-teman saya. Lalu singkat cerita Tuhan menyelamatkan, dan itulah cikal bakal asal mulanya saya punya komunitas ini. Nah, jadi teman-teman semua, marilah kita semua tetap berkomitmen. Jangan hanya temanmu itu dibaptis, tapi binalah dia. Jangan hanya dibina saja, tapi biarlah dia, izinkan dia untuk melayani Tuhan. Jangan hanya sekedar melayani di gereja, tapi beritakan Injil di keluarganya, di kampusnya, di sekolahnya. Supaya dia memuridkan orang lain, sama seperti kamu memuridkan dia. Dan kamu bisa memuridkan orang lain lagi. Dan semakin banyaklah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu dia. Nah, jadi harus bisa komitmen gitu loh. Karena saya sering melihat bahwa ada orang tuh yang hanya di doakan saja, terima Yesus, selesai. Gak ada yang seperti itu. Yang lebih baik adalah kalian terus-menerus memberitakan Injil, lalu dia terima Yesus, lalu kalian bina, terus dibina, lalu dia memuridkan orang lain. Mungkin kalau kalian tidak bisa bina, kan kalian punya CG. Nah, CG-nya itulah, CGL itulah yang akan menjadi salurannya. CGL itulah juga akan membina kalian berdua. Dan dari situlah akan tersebar lagi. Tugasmu hanyalah mencari jiwa dan bawa ke dalam gereja. Tapi bukan hanya bawa dalam gereja, tapi kesehariannya juga semakin memberkati orang lain. Itu yang Tuhan mau.
gitu. Makanya kalau Anda pengen yang namanya orang diselamatkan, jangan semuanya itu didoain. Yang efektif adalah kalian doakan satu atau dua orang, terus menerus kalian doakan, kalian puasakan, maka orang itu cepat atau lambat dia akan diselamatkan Tuhan Yesus. Dan setelah dia diselamatkan, seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa dia harus dibina, dan akhirnya dia akan membina dan akan menjadi seperti dirimu untuk memberitakan Injil lagi. Dan kamu akan memberitakan Injil ke tempat lain. Habis itu baru targetnya yang lain. Jangan semuanya kamu doakan gitu. Memang Tuhan bisa menjawab doamu itu, tapi kitanya ini harus belajar komitmen dulu. Belajarlah untuk membawa jiwa satu atau dua orang dulu. Gitu. Lebih baik bawa satu dua orang daripada kita minta 10 gitu. Saya mengatakan begini bukannya berarti kita tidak punya visi yang besar. Justru visi yang besar itu melalui hal-hal yang sederhana, dan Tuhan bekerja dari hal-hal yang sederhana. Karena dari hal-hal yang sederhana itulah nanti akan menjadi hal-hal yang luar biasa. Jadi semuanya, dengarlah firman Tuhan hari ini. Tidak ada alasan untuk kamu tidak menginjil seseorang. Tidak ada alasan bahwa kamu itu sibuk. Setiap orang sibuk, saya pun juga sibuk. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau memprioritaskan apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita? Kalau kita bisa memprioritaskan, maka kita juga bisa punya waktu untuk menginjil. Karena namanya luang waktu itu gak ada. Waktu luang itu gak ada. Waktu luang itu terjadi kalau kita sengaja membuat waktu luang itu. Jadi makanya teman-teman semuanya, punyalah waktu luang untuk Tuhan Yesus. Baik itu mungkin menginjil, baik itu mungkin kamu bisa spend time dengan keluarga atau lain sebagainya. Gitu. Dan saya sering sekali mengatakan seperti ini, kalau kalian pacaran misalnya, gak akan mungkin kan kalian dari seminggu itu kalian tidak chattingan gitu, gak akan mungkin. Apalagi kalau kalian masih tahap pengejaran, susah. Nah, jadi makanya tidak ada alasan kalau kalian tidak melakukan kehendak Tuhan, itu gak akan mungkin. Apalagi menginjil, itu pasti bisa kalau kalian mau. Ya, amin. Kita akan lanjut lagi di ayatnya ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dari ke-6-nya dikatakan Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Saya tiba-tiba teringat oleh satu lagu yang mengatakan melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ia yang memulai, Yesus yang memulai segala sesuatunya. Jadi kalau kamu memberitakan Injil, ingatlah itu semua untuk Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memulai, Yesus yang mengakhiri. Karena dari ayatnya tadi, yang memulai adalah Dia, pekerjaan yang baik di antara kamu, dan akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Akan meneruskannya di sini adalah di mana kita adalah orang yang dipilih Tuhan itu. Siapakah yang meneruskan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini? Adalah kita sebagai anak-anaknya. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Makanya kita semua, please semuanya punya hati untuk Tuhan Yesus. Please untuk hati itu ada bagi jiwa-jiwa. Ingatlah bahwa you diselamatkan itu juga karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah hadiah yang sangat besar bagi kita semua. Dan itulah yang membuat kita menjadi hidup sampai sekarang. Kalau kita dapatnya free, kita juga harus bisa memberikan orang free. Kita harus bisa bagikan ini kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Gitu. Atau mungkin mereka sedang letih lesu, mereka sedang sakit, kalian doakan. Kalian doakan dengan sepenuhnya. Gitu. Jangan pernah takut. Kalau kalian ingin melayani, layanilah seperti Tuhan Yesus melayani. Bukan hanya sekedar untuk melayani Tuhan. Karena semua orang bisa. Kalau bicara soal pelayanan, setiap orang itu bisa melayani. Melayani Tuhan itu semua bisa. Semua bisa menjadi WL. Semua juga bisa yang namanya menjadi pengkhotbah. Semua bisa. Tapi yang membedakannya adalah melayani seperti Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku bahkan lebih daripada aku. Yang artinya adalah kita ini menjadi CEO-nya sorga. Bukan hanya sekadar karyawan biasa, tapi kita sebagai CEO-nya sorga, yang dimana kalau kita minta sesuatu, maka sorga akan mendengarkan. Kalau kita minta Tuhan, terjadilah ini, maka pasti akan terjadi. Itu disebut dengan iman. Gitu.
Karena kalau anak-anak, kalau kalian contohnya kalau kalian sebagai CGL, kalau anak-anak kalian susah atau lain sebagainya, itu ada di tangan CGL-nya. Karena Tuhan sudah memberikan kita kuasa, tinggal kitanya ini pakainya gimana. Kalau misalnya ada orang sakit, kita yang menentukan juga orang ini sembuh atau tidak. Tapi bukan berarti kita yang punya kuasa, itu bukan. Tuhan Yesus yang memberikan kita kuasa, dan kuasa itu kita harus pakai dengan sungguh-sungguh dengan kehendak Tuhan. Jangan lagi tanya sama Tuhan, Tuhan boleh nggak disembuhi? Ya udah pasti boleh lah. Asal kita percaya atau tidak, asal kita punya hati nggak buat jiwa-jiwa itu. Makanya kalau kita punya hati, kita bentak itu namanya sakit penyakit itu, maka sakit penyakit itu akan keluar dan dia akan disembuhkan. Itu dia. Makanya banyak sekali orang yang bisa, yang namanya melayani Tuhan itu bisa semua. Tapi tidak semua bisa melayani seperti Tuhan Yesus. Dan tidak semua bisa sekomitmen seperti Tuhan Yesus. Makanya belajarlah dari Roh Kudus. Kalau kalian yang mungkin bingung bagaimana cara penjangkauan, saya kasih tahu cara-cara seperti ini. Tapi kan setiap aplikasinya kan berbeda-beda di setiap kehidupan kita kan. Maka daripada itu kalian baca firman Tuhan, kalian sering bersekutu dengan dia dan berdoa, Tuhan, bagaimana ya Tuhan cara memberitakan Injil kepada teman saya yang ini? Bagaimana ya Tuhan memberitakan Injil dalam keluarga saya? Karena setiap keluarga kan beda-beda. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan kamu tanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Ya, amin. Nah, langsung lagi kayak 7. Memanglah sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Nah, singkatnya adalah di ayat 7 ini bicara tentang yang namanya kita harus mempunyai mentor. Kalau kita ingin menginjil seseorang, kalau kita ingin namanya membina seseorang, kita harus dibina dulu. Dan ingatlah namanya mempunyai gembala, mempunyai CGL, itu adalah kasih karunia loh. Karena saya juga pernah ketemu seseorang, dia pengen banget dibina, tapi dia itu belum dapat siapa yang harus yang membina dia. Padahal dia itu sangat luar biasa. Akhirnya karena dia tidak punya pembina, akhirnya dia tuh ngawur aja. Dia berapi-api, tapi api-apinya itu jadinya itu seperti dia punya senapan, dia punya senjata, tapi ditembak ke angin, ngarahnya kemana-mana, yang penting gua nembak. Nah, kalau kita punya gembala, kalau kita punya kakak rohani, CGL, maka tidak akan mungkin kita bertembak asal-asalan. Ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Nah, maka daripada itu, ini bicara tentang apa? Sepatutnya lah namanya gembala itu dilibatkan. Makanya kalau kalian ada apa-apa, kalau kalian sedang menginjil atau apapun itu, sharingkanlah kepada gembalamu, sharingkanlah kepada kakak rohanimu. Karena dialah yang menjaga jiwamu, karena dialah yang akan mendoakanmu, dialah yang akan terus-menerus menguatkan kamu juga. Karena Tuhan memakai anak-anaknya, hamba-hambanya dalam dunia ini. Jadi jangan sampai kita berpikir begini, kita itu tidak butuh namanya gembala, kita tidak butuh namanya kakak-kakak rohani, kan saya udah langsung sama Yesus. Iya, setiap kita memang harus sentralnya kepada Tuhan Yesus. Tapi ingatlah, Tuhan Yesus juga memakai hamba-hambanya. Karena para rasul saja itu membutuhkan satu sama lain. Rasul-rasul Tuhan Yesus loh, yang dia diajarkan langsung sama Tuhan Yesus, mereka saja itu saling bantu gitu loh. Mereka tidak ada yang mengatakan, saya udah punya Yesus, saya paling hebat, saya bisa sakti dan sebagainya. Tidak ada yang seperti itu. Mereka saling membutuhkan, mereka saling namanya mensupport. Karena namanya manusia itu butuh satu sama lain. Bukankah kita dulu pernah diajarkan di sekolah bahwa manusia adalah makhluk sosial? Nah, maka daripada itu, dengarlah firman Tuhan pada hari ini, bahwa mempunyai seorang gembala, apalagi gembala itu gembala yang tulen, gembala yang sangat punya hati, bersyukurlah atasnya. Memang namanya gembala atau kakak rohani itu atau CGL itu punya namanya kelemahan, tapi jangan pernah melihat kelemahannya saja. Lihatlah betapa berjuangnya dia untuk dirimu. Setidak-tidaknya kalian bisa menghargai dia. Setidak-tidaknya mungkin kalau dia membutuhkan sesuatu, kalian bisa bantu dia. Bukan, saya ngomong begini bukan berarti nanti antara kamu semua bantu saya, apa saya kasih saya. Bukan loh ya, saya tidak mengatakan seperti itu untuk kepentingan diri saya sendiri, enggak. Tapi secara faktanya firman Tuhan, kita harus bisa saling membantu. Karena namanya gembala atau apapun itu punya kelemahan. Maka daripada itu, kalian juga harus bisa mendoakan gembalamu. Harus doakan
pemimpin-pemimpin gerejamu, harus bisa. Karena kalau pemimpin itu jatuh, siapa yang menjagamu? Kalau pemimpin itu jauh dari Tuhan, siapa yang mendekatkan dirimu kepada Tuhan? Gitu. Memang Tuhan bisa. Ya, sekali lagi Tuhan bisa. Tapi yang saya masukkan di sini adalah kita ini adalah makhluk sosial. Ingatlah kita masih napak, gitu loh. Kita masih napak, kita masih membutuhkan orang lain. Jadi jangan sampai kita tidak mempunyai gembala. Karena percayalah, kalau kalian tidak punya gembala, susah kalian punya hidup. Percayalah itu, susah. Gitu. Saya mengatakan ini gembala, G-nya kecil ya, bukan G-nya gede. Setiap orang harus punya gembala agung. Tapi tidak semua orang juga punya gembala yang kecil, karena dia tidak percaya kepada gembala kecil. Bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus atau Tuhan itu mengurus hamba-hambanya? Karena dalam firman Tuhan dikatakan, aku tidak akan melakukan sesuatu pun kalau aku tidak memberitahukan para nabiku. Yang artinya Tuhan tidak akan bergerak kalau dia tidak kasih tahu hamba-hambanya. Dia pasti akan memberitahukan hamba-hambanya dulu, baru dia akan melakukannya. Ya, jadi pada saat kita menjangkau, jangan semuanya kita jangkau. Ingatlah kita bukan Tuhan loh. Kita ini adalah manusia biasa. Kalau Tuhan suruh jangkau A ya A, jangan A malah ke B. Apalagi penjangkauannya itu harus benar-benar punya hati dari Tuhan Yesus. Jangan ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Kamu menginjil dia cuma karena dia itu kamu suka dia. Cuma karena kamu sayang dia. Sayangmu untuk menjadikan pacar. Jangan seperti itu. Itu tidak baik. Yang baik adalah kita harus menginjil siapapun itu orang. Tapi kalau memang ada secara spesifiknya dari Roh Kudus, jalankanlah itu. Ya. Tapi jangan sampai kita menunggu kata-kata Tuhan. Tuhan tidak menyuruh saya menginjil, ya udah saya tunggu aja, tunggu Tuhan suruh. Ya jangan seperti itu juga. Kita harus bisa menginjil juga, tapi kan pasti ada pernyataan dari Roh Kudus akan apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau tidak ada, ya tetap menginjil. Dan kita kan juga udah punya hikmat Tuhan. Ya kita kan bisa melihat dong mana yang bisa diinjili, mana yang bisa kita jangkau, mana yang bisa kita kasih tahu dulu. Ya kita kan punya akal dan budi dikasih Tuhan, ya kita harus bisa memilih juga lah ya. Jangan sampai kita malah tidak memilih gitu loh. Jangan menjadi alasan supaya kalian tidak menginjil, itu maksudnya. Oke, kita lanjut lagi ke ayatnya ke-8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Di ayat ke-8 ini Paulus mengatakan bahwa dia sangat rindu dengan jemaat-jemaat di sana. Dan demikianlah gembala-gembalamu. Gitu loh. Demikianlah kalau kalian dibina, ingatlah kakak rohanimu atau gembalamu itu sangat sayang kepadamu. Gitu. Saya bicara seperti ini supaya kalian tahu bahwa isi hati kami sebagai gembala, sebagai cegel atau apapun itu benar-benar murni untuk Tuhan Yesus. Gitu. Lalu buktinya dari mana? Anda sendiri lihat buahnya seperti apa. Ya. Karena di sini diajarkan, jadi bukan hanya diajarkan kalian memberitakan Injil saja, tapi kalau kalian pada saat memberitakan Injil juga butuh tim maksudnya, dan timnya salah satunya adalah gembalamu. Oke, kita akan lanjut lagi ke ayat 8. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Kita langsung aja ya sampai ke ayat 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Intinya adalah, kalau kita sebagai orang yang memberitakan Injil, yang pertama tadi, kita harus punya yang namanya kasih. Dalam penjangkauan ini, tadi kan saya sudah bicara tentang menjangkau imannya, tapi kalau secara fisiknya bagaimana? Pertama harus punya kasih. Kalau kalian tidak punya kasih, susah. Rasanya susah banget. Percayalah itu. Karena kalau kalian tidak punya kasih, maka kalian menginjil akan bosan. Kalian gampang nyerah. Kalian gampang yang namanya putus asa. Makanya harus punya kasih. Kasihnya dari mana? Dari Yesus Kristus. Belajarlah dari dia. Karena dari situlah kita bisa mengasihi seseorang tanpa harus meminta pemberi. Itu yang pertama. Kedua apa? Dalam pengetahuan yang benar. Harus tahu firman Tuhan dengan benar. Jangan asal-asalan.
Makanya harus dibaca. Dan harus namanya ikut Bible study dan lain-lain. Apalagi nanti di dalam komunitas kita ini nanti akan ada yang namanya pengajaran. Pengajaran ini supaya setiap jemaat yang ada di sini mengerti untuk apa menjadi orang Kristen. Dan bagaimana cara mempertahankan dan menjadi orang yang berdampak yang benar-benar di dalam kehidupannya. Nah, maka dari itu nanti kalau sudah ada, ikut ya. Jangan sampai tidak. Nah, di sini dikatakan tadi apa? Pengetahuan yang benar. Dari situlah kita akan belajar di Bible study itu. Ya. Dan dalam segala macam pengertian. Jadi bukan hanya kita namanya pengetahuan yang benar, tapi pengertian kita benar nggak? Jangan sampai kebenarannya oke, tapi kita sendiri yang tidak mengerti apa maksud Tuhan. Karena ada orang yang dia tahu ini adalah kebenaran, tapi dia seperti susah percaya gitu. Atau dia percaya sih, tapi masih setengah-setengah. Jangan sampai seperti itu. Tuhan ingin kita full percaya kepadanya. Karena sistem Tuhan adalah, kalau you percaya, saya akan lakukan. Bukan seperti manusia. Lu lakukan dulu baru gue percaya. Gak ada. Tuhan itu kebalikannya. Percaya dulu baru saya lakukan. Ya. Oke. Dan tujuannya apa? Di ayat 10 tadi. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Jangan sampai kita menginjil seseorang. Jangan sampai kita memberitakan Injil. Kita sendiri ditolak. Jangan sampai kita mengatakan bahwa menyontek itu dosa, tapi kita sendiri menyontek. Jangan sampai kita mengatakan hormati orang tua, tapi kita sendiri tidak menghormati orang tua kita. Harus bisa jadi teladan. Jangan cuma hanya mengajar saja. Dan jangan sampai suatu saat nanti Tuhan mengatakan kepadamu, aku tidak mengenal kamu, hai kamu sekalian berbuat kejahatan. Padahal kamu berbuat mujizat, kamu memberitakan Injil, nilaimu bagus dan sebagainya. Tapi pada nyatanya kamu punya karakter tidak baik. Dan tidak bisa menjadi contoh bagi orang lain. Jangan sampai seperti itu. Tuhan ingin kita bukan hanya memberitakan Injil, tapi kita juga melakukan Injil itu sendiri. Supaya ada buahnya. Makanya di 11 ada apa? Penuh dengan buah kebenaran. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Buahnya itu untuk Tuhan Yesus. Buahnya itu untuk namanya kemuliaan Allah. Saya selalu mengibaratkan begini. Saya mengasihkan buah. Buah itu akan dicicipi oleh Tuhan Yesus pertama kali. Dan pertanyaannya, buah itu enak gak untuk Tuhan Yesus? Apakah buahnya asam? Atau buahnya pahit? Atau buahnya busuk? Kita bisa lihat itu. Maka daripada itu, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dan kita harus tahu bahwa yang mengerjakan ini semua adalah Yesus Kristus. Jadi jangan pernah kita sombong. Kalau ada orang disembuhkan, Tuhan menyembuhkan lewat dirimu. Kalau misalnya kamu dipakai Tuhan, ada nubuatan yang benar dari mulut kamu, jangan pernah sombong. Itu semua dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah, bukan untuk memuji dirimu. Kita adalah hamba. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan kalau kamu dipakai Tuhan, ingatkanlah dirimu. Sesungguhnya aku adalah hamba yang tak berguna. Pada saat ada di revival terjadi, ingatlah yang mengerjakan itu semua adalah Yesus Kristus. Saya dalam pelayanan saya selalu ingatkan diri saya bahwa setinggi-tingginya atau sekuat-kuatnya atau Tuhan membuat saya terkenal atau apapun itu, ingatkan saya ya Tuhan, saya adalah anakmu. Setinggi-tingginya Pangeran Yual dipakai Tuhan, tapi di hadapan Tuhan saya adalah anak kecilnya. Saya adalah anaknya. Dan saya selalu mengingatkan diri saya seperti itu. Karena ada beberapa orang yang melihat, katanya Yual itu beginilah, begitulah. Tapi saya selalu ngomong dalam hati, semua untuk Tuhan. Tuhan, jangan marah ya kalau ada orang kayak begitu. Saya sampai tidak enak sama Tuhan Yesus. Soalnya ada beberapa yang seperti itu. Mungkin menurut saya terlalu memuji saya atau bagaimana. Tapi itu malah membuat saya itu menjadi tidak enak sama Roh Kudus. Akhirnya Roh Kudus mengerti dan dia akhirnya menghibur saya. Itu dia. Jadi pada saat kalian memberitakan Injil, ingatlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya.
Karena nanti di tahun depan akan terjadi revival yang luar biasa. Tunggu tanggal mainnya saja. Dan tetap melakukan firman Tuhan. Ya. Thank you and God bless you.